Oke, selamat sore. Hari ini kita lanjut ke materi kita mengenai beberapa metode supervised machine learning. Jadi hari ini kita akan fokus membahas dua algoritma supervised machine learning. Yang pertama adalah linear classifier, dan kedua adalah termasuk keluarga linear classifier, yaitu support vector machine. Kita fokuskan kedua ini sekarang karena terutama nanti ketika kita akan belajar deep learning, pada prinsipnya deep learning itu disusun dari berjuta-juta atau beribu-ribu linear classifier, dari jumlah linear classifier yang disusun secara stack dan banyak. Jadi cukup penting untuk dipahami bagaimana cara kerjanya. Yang kedua adalah support vector machine, termasuk keluarga linear classifier. Yang membedakan adalah apa yang dimaksimumkan. Kalau kita bicara linear classifier, biasanya mean square error. Ketika kita bicara support vector machine, maka yang dimaksimumkan adalah margin. Tapi support vector machine ini menarik karena sebelum era deep learning, maka support vector machine adalah salah satu teknik machine learning yang banyak dipakai untuk data citra. Karena dia punya kemampuan cukup baik dengan adanya yang disebut dengan kernel trick untuk memodelkan atau mengklasifikasikan data yang berdimensi tinggi seperti citra. Oke, kalau kita bicara perseptron, pada prinsipnya perseptron itu berusaha memodelkan sistem saraf manusia. Jadi kalau kita bicara sistem saraf manusia, yaitu otak manusia, maka dia terdiri dari sebuah sel saraf, disusun dari berjuta-juta sel saraf, di mana setiap sel saraf itu terdiri dari neuron, ini adalah inti selnya, di mana inti sel itu adalah menerima input dari sistem atau sel saraf yang lain yang disebut dengan dendrites. Lalu dia punya penghubung ke dendrites sel saraf lain yang disebut akson. Jadi kalau kita bicara saraf manusia, dia terdiri dari neuron, inti sel yang merupakan simple cell, dan dendrit ini adalah inputannya, di mana ini memberi charge terhadap sel saraf ketika nilai inputan atau sum dari inputan yang diterima oleh inti sel itu melewati threshold dari inti sel ini, maka dia akan menembakkan sinyal ke outputnya yang merupakan input dari sel saraf lain. Jadi dia akan menembakkan akson ketika inputan yang diterima oleh sel saraf itu melewati thresholdnya. Dan ini modelkan dengan sebuah perseptron, di mana perseptron itu punya input dendrites tadi, dan dia setiap input itu punya bobot masing-masing, dan di sel saraf, di inti sel ini dia akan menjumlahkan weighted sum dari seluruh inputannya. Dan ketika weighted sum dari inputan itu melewati threshold seperti ini, kalau dia di bawah threshold dia akan bernilai 0, tapi kalau di atas threshold dia akan bernilai 1 yang ditembakkan ke outputnya atau ke perseptron yang lain. Jadi perseptron itu adalah linear classifier, di mana linear classifier itu terdiri dari input dan bobot yang sering dinotasikan dengan W, dan perseptron itu melakukan dua perhitungan, menghitung dua nilai. Yang pertama adalah weighted sum dari inputnya, lalu weighted sum tadi difungsikan terhadap thresholdnya, fungsi threshold T. Kalau dia bernilai di atas threshold, maka dia bernilai 1, kalau dia di bawah threshold, dia bernilai 0. Jadi kalau dalam sebuah neuron, kalau misalnya kita menggunakan fungsi ini sebagai fungsi threshold, ada alasan kenapa. Kalau dulu dalam perkembangan awalnya kita menggunakan fungsi step, jadi fungsi step itu yang seperti ini, jadi tangga. Dia misalnya akan bernilai 1 ketika di atas nilai X tertentu, dan dia bernilai 0 kalau nilainya di bawah nilai X tertentu. Sekarang kita banyak menggunakan fungsi sigmoid dan varian dari fungsi sigmoid, karena fungsi sigmoid ini smooth dan bernilai 0 dan 1 seperti fungsi threshold.
fungsi tangga, step function, dan dia punya turunan, punya gradien. Tidak seperti fungsi threshold, fungsi tangga yang konvensional, karena dia patah di sisi thresholdnya, di nilai thresholdnya, maka dia akan tidak punya gradien di sana. Jadi kalau kita menggunakan fungsi sigmoid, maka weighted sum tadi, weighted sum dari inputnya ini, maka dia akan dimasukkan dalam fungsi threshold, dan fungsi threshold ini yang menentukan seberapa outputnya bernilai di antara 0 dan 1. Berbeda dengan fungsi threshold yang konvensional, dia hanya akan bernilai 0 dan 1, tapi kalau kita menggunakan fungsi sigmoid, maka dia akan bernilai di antara 0 dan 1, jadi bisa pecahan. Menariknya, ini bisa kita representasikan sebagai probabilistik. Jadi kalau kita bicara 0 dan 1, maka itu seperti hard decision, dia hanya bernilai 0 atau bernilai 1, tidak bisa bernilai di antaranya. Dengan menggunakan fungsi sigmoid ini, kelebihannya juga kita bisa mendapatkan output yang bernilai di antara 0 dan 1, dan kita bisa merepresentasikan itu sebagai probabilistik, model seperti di logistic regression. Jadi outputnya itu semacam probabilistik, seberapa besar misalnya dia probability-nya masuk ke dalam sebuah kelas tertentu. Jadi kita bisa relasikan ke sana pada implementasinya. Oke, kalau kita bicara hanya dua kelas, kelas binary 0 dan 1, maka kita bisa hitung probability outputnya seperti ini. Probability output itu adalah probability kelasnya given features-nya. Dan kalau dia untuk output yang satu, maka dia adalah langsung output dari fungsi logistik atau fungsi sigmoidnya. Kalau dia output kelas yang lain, kelas 0 misalnya, maka dia adalah selisihnya tentu, karena probabilistik itu tidak pernah di atas 1. 1 dikurangin probability-nya ini. Jadi tentu kalau kita bicara dua kelas, kalau kita dapat satu kelas A probabilistiknya sudah 60%, maka artinya probability kelas B itu hanya 1 kurang 60%, jadi 0,4. Seperti itulah. Dan kalau kita turunkan ini dengan gradient descent, seperti di linear classifier pada umumnya yang mungkin sudah kalian pelajari di mata kuliah lain, maka kita dapat probabilistik dia di kelas theta itu adalah seperti ini. Maka loss function-nya kita bisa hitung seperti ini. Maka tinggal, berarti solusinya adalah kita tinggal menurunkan fungsi ini, fungsi loss ini, terhadap kedua parameternya, yaitu parameter W, bobot setiap input, dan parameter beta. Jadi tinggal bagaimana mencari nilai optimum untuk nilai omega, W atau beta, maka tinggal diturunkan fungsi loss-nya ini terhadap W dan terhadap beta B. Jadi kalau bagaimana solusinya, ya seperti gradient descent biasa, kita inisialisasi pertama, lalu kita update dia secara step. Misalnya kita dari hasil inisialisasi pertama ke step berapa kita update-nya untuk kedua parameter W dan parameter B, dan final learning rate. Dan ini kita lakukan terus sampai solusinya converge, di mana misalnya errornya tidak di bawah threshold tertentu, atau tidak lagi berubah, atau ya kalau dia tidak bisa, kalau misalnya terlalu lama, solusinya tentu bisa kita stop setelah misalnya berapa ratus iterasi misalnya. Jadi ini bagaimana cara mencari solusi di perceptron. Oke, catatan kalau kita bicara gradient descent, tentu gradient descent punya keterbatasan. Yang pertama adalah dia akan menuju lokal minimum. Jadi dia tidak menjamin bahwa solusi yang dihasilkan itu adalah solusi yang paling baik. Hanya yang paling baik di sekitar itu. Jadi inisialisasi itu sangat penting ketika kita menggunakan gradient descent. Jadi kalau kita misalnya salah inisialisasi seperti ini, misalnya kalau kita inisialisasi di sini, kalau kita gunakan gradient descent, maka paling solusinya adalah solusi yang ada di sini. Jadi tidak di global minimumnya, tapi hanya di lokal minimumnya. Jadi kalau kita tentu inisialisasi di sisi, tentu kita masih punya kemungkinan dapat solusi yang global minimumnya. Yang juga perlu dicatat adalah penentuan nilai alfa ini, learning rate, itu menentukan seberapa besar dia melompat mencari solusi terbaiknya. Jadi kalau kita misalnya di sini pertama, kalau dia alfanya kecil, tentu dia akan
slowly akan hanya mengikuti solusi ini misalnya. Tapi kalau dia besar, artinya dia pasti menjamin konvergensi. Tapi kalau dia terlalu besar, dia akan lompat-lompat, misalnya kayak di sini, misalnya lompat bisa jadi di sini, bisa berikutnya nanti dia jadi di sini. Jadi kalau dia terlalu besar, dia mungkin lebih sulit untuk konvergensi. Kalau dia kecil, dia lebih menjamin konvergensi. Tapi kalau kecil, kekurangannya adalah kalau dia sudah di sini, dia agak sulit melompat ke solusi yang lebih baik karena dia sudah trap di lokal minimum. Tapi kalau kita punya alfa yang lebih besar, masih mungkin dia misalnya melompat ke sini solusinya supaya jadi lebih bagus. Tapi tentu itu harus dicoba-coba, bisa dengan cross validation atau metode-metode empirik lainnya untuk mencari berapa sih nilai alfa yang paling pas untuk masalah masing-masing. Dan itu tadi kelemahan pertama, dia menuju lokal minimum gradient descent. Kita bisa mensiasati dengan mengubah-ubah learning rate, tapi juga tentu itu hanya bisa dilihat solusinya secara empiris. Lalu yang kedua, gradient descent itu besar komputasinya, karena kalau kita bisa jutaan datanya, maka kita harus hitung solusi ini untuk jutaan data. Jadi mungkin lama komputasinya. Bagaimana untuk mensiasatnya? Kita biasanya menggunakan online atau stochastic gradient descent. Itu yang biasanya kita pakai batch, mini batch bukan batch. Kalau batch itu seluruhnya, tapi kalau bicara mini batch, artinya kita melakukan iterasi, hanya kita melakukan update parameter ketika kita menghitung gradiennya untuk sebagian kecil dari data. Jadi kita tidak hitung untuk seluruh datanya, hanya sebagian kecil saja. Tentu ini akan mempercepat komputasi. Tapi masalahnya adalah ini juga tidak menjamin konvergensi. Berbeda kalau kita menggunakan seluruh batch datanya untuk menghitung gradiennya. Maka itu akan menjamin konvergensi. Kalau tidak, maka tidak dipakai semua, maka bisa jadi solusinya itu tidak konvergen. Tapi studi menunjukkan bahwa kalaupun tidak terlalu konvergen dengan cepat, umumnya trennya adalah dia tetap menuju minimumnya. Walaupun dia mungkin solusinya itu tidak konvergens, lompat-lompat gitulah. Oke, ketika pertama kali diperkenalkan, perseptron ini mengalami kegagalan dalam implementasinya, yaitu dia tidak mampu menangani data-data yang tidak separable, linearly separable. Misalnya yang paling mencolok adalah ketika untuk gate XOR. Jadi kalau kita bicara gate AND, gate AND yang seperti ini, maka kalau kita bicara XOR, maka tidak ada fungsi linear atau linear classifier yang mampu memisahkan kedua data ini secara linear. Jadi itu keterbatasan perseptron. Dia tidak bisa memecahkan, tidak ada solusinya ketika datanya tidak separable secara linear. Bagaimana mensiasatinya? Kalau sekarang kita bicara seperti ini, maka kita biasanya menggunakan transformasi features dengan harapan bahwa features tersebut akan konvergen di orde yang lebih tinggi. Tapi biasanya itu juga tidak obvious. Kadang memang tidak bisa kita cari transformasi features yang membuat dia separable atau linear separable. Makanya ini yang menyebabkan perseptron sempat tidak dipakai. Oke, berikutnya adalah logistic regression. Logistic regression itu mirip sebenarnya dengan perseptron. Hanya bedanya kalau perseptron itu kelas keluarannya adalah kelasnya. Kalau logistic regression keluarannya itu adalah probabilistiknya. Jadi itu aja membedakannya. Jadi dia tidak mirip dengan naive Bayes sebenarnya. Jadi dia kalau naive Bayes kan sama. Kalau keluaran dari naive Bayes itu adalah probabilistik dia masuk ke kelas mana. Sebuah data masuk ke kelas mana. Nah, itu sama juga di logistic regression, keluarannya dia adalah probabilistik sebuah data masuk ke kelas mana. Perbedaannya adalah kalau dalam logistik naive Bayes kita harus menghitung ini dulu, joint probability-nya, baru kita bisa menghitung conditional probability-nya. Tidak demikian di logistic regression, kita langsung menghitung ini. Jadi kalau naive Bayes itu adalah generative model karena dia harus menghitung ini dulu, maka logistic regression adalah discriminative model karena dia bisa langsung menghitung probability masuk ke kelas mana.
Dan yang kedua, kelebihan logistic regression dibanding naive Bayes adalah asumsi dependensiesnya. Kalau naive Bayes mengasumsikan bahwa features-nya independen. Kalau di logistic regression tidak. Yang ketiga sebenarnya ada lagi, yaitu naive Bayes kadang mengasumsikan bahwa distribusi dari datanya itu terdistribusi tertentu, misalnya Gaussian, jadi Gaussian naive Bayes. Tidak demikian dengan logistic regression. Dia tidak memberikan asumsi apapun terhadap model dari datanya. Ini menyebabkan kalau ketika datanya tidak sesuai misalnya probabilistiknya, maka mungkin logistic regression akan performanya lebih baik dibanding naive Bayes. Atau ketika datanya tidak independen, karena naive Bayes mengasumsikan independensi data, logistic regression tidak, maka ketika datanya tidak independen, maka mungkin logistic regression akan perform lebih baik dibanding naive Bayes. Oke, ini hanya penurunan logistic regression karena tadi kita outputnya itu adalah probabilistik, jadi ini adalah probabilistik, inputan ini adalah probabilistiknya, logistik log likelihoodnya, maka kalau kita turunkan maka ini adalah solusi probabilistik kalau untuk kelas 1, kelas Y sama dengan 1, maka kita bisa hitung probability untuk kelas Y sama dengan 0 dengan 1 kurang ini. Dan kita bisa cari solusi yang terbaik, sama seperti tadi dengan gradient descent saja. Tapi bedanya sekarang kita menggunakan maximum likelihood. Karena fungsi ini dia mencari yang terbaik itu adalah yang paling besar probability-nya. Jadi kita mencari nilai maksimumnya. Jadi kalau maximum likelihood itu seperti ini. Jadi kalau kita punya data, terus kita punya features, maka kita bisa hitung probability class given features adalah seperti ini. Dan ini yang disebut dengan likelihood. Tentu sama sebenarnya prinsipnya dengan gradient descent, tinggal kita cari turunan dari ini, tapi biasanya kita menggunakan log likelihood karena lognya dari kalau kita asumsikan dia misalnya Gaussian, turunannya menjadi fungsi linear, jadi lebih gampang. Jadi kita tinggal mencari nilai theta yang memaksimumkan likelihoodnya, itu yang disebut dengan maximum likelihood estimation. Jadi kalau kita punya probabilistik, maka kita ambil lognya, jadi log likelihoodnya adalah seperti ini, maka tinggal kita turunkan ini terhadap theta atau parameternya. Oke, itu tadi tentang perceptron dan logistic regression. Seringkali dalam penerapan linear classifier kita mengalami yang disebut dengan overfit. Jadi di mana data kita itu model yang kita gunakan itu terlalu fit terhadap data kita. Sehingga ketika kita uji pada data lain yang tidak ada di data training, dia performanya jadi sangat jelek. Ini yang disebut dengan overfitting. Datanya terlalu fit sama data training saja. Dia jadi tidak general. Jadi ketika diuji di data lain, dia menjadi perform jelek. Salah satu untuk mensiasati hal ini untuk mencegah overfitting adalah yang disebut dengan regularisasi. Regularisasi pada prinsipnya adalah memberi penalti pada bobotnya, bobot W atau B, supaya nilainya itu tidak besar. Jadi kita seakan-akan meminimalkan efek bobot tersebut terhadap classifier kita atau terhadap regresinya kita. Salah satunya adalah dengan yang disebut dengan ridge regression, yaitu dia diberi penalti L2 norm. Ada yang namanya juga lasso, jadi lasso itu dia L1 norm diberi penaltinya. Jadi kalau kita bicara linear regresi, misalnya linear classifier, jadi misalnya ini adalah solusinya ya, beta ini. Jadi nilai beta itu adalah bobot dari inputnya B1 dan B2, nilai yang meminimumkan mean square error misalnya, atau meminimalkan likelihood, misalnya di sini solusinya yang beta hat ini. Lalu apa yang dilakukan regularisasi adalah dia mencegah agar solusinya tidak ini, tapi dia berusaha membuat solusinya supaya sekecil mungkin. Jadi pada prinsipnya dia akan memperbesar error di data training, tapi dengan demikian dia mencegah model kita overfit, karena di sini pasti kondisi yang overfit. Jadi dia berusaha mencegah itu dengan cara memperkecil nilai penalti. Jadi
kalau kita bicara L1 norm kan dia fungsi linear itu, fungsi linear, maka dia akan punya seperti ini solusinya. Jadi kita akan mencari solusi di area beta ini misalnya kita turunkan dengan gradient descent, dan fungsi linear ini, jadi di mana mereka yang saling bertemu, yang sepakat dua-duanya. Dia meminimumkan cost function-nya, tapi juga dia harus dikasih penalti. Demikian juga kalau yang reach, cuman bedanya kalau reach adalah L2 norm, jadi dia fungsi kuadrat. Jadi kalau di solution space itu dia kayak begini, lingkaran. Jadi apa perbedaan kedua ini? Kalau kita bicara lasso regresi, maka karena dia fungsi linear, maka yang cenderung terjadi adalah dia akan bernilai kecil untuk salah satu, misalnya di sini atau di sini, dari salah satu parameternya, tapi di yang lain jadi besar, ada nilainya. Jadi dia akan punya banyak parameter yang nilainya 0. Kalau di sini kan misalnya dia akan punya B1 sama dengan 0, B2 sama dengan ini. Jadi dia punya solusi yang sebagian dari bobot itu akan dikasih nilai 0. Atau sebagian inputnya itu tidak dianggap ada. Kalau di lasso, kalau di reach, dia akan membuat nilainya itu kecil-kecil semua. Walaupun tetap ada B1 ada, B2 ada nilainya. Jadi kita bisa melihat lasso regresi ini seperti seakan-akan feature selection, karena dia akan menseleksi mana features yang dianggap tidak penting kan. Jadi misalnya di sini artinya B1 dia akan hilangkan, dia tidak gunakan sama sekali. Berbeda dengan di B2, di reach di mana dia tetap memakai B1 dan B2. Jadi itu perbedaan mendasarnya. Jadi kita dengan lasso bisa seakan-akan menggunakan juga feature selection di sana. Karena dengan lasso dia akan membuat sebagian dari bobot itu akan bernilai 0. Terus ada juga yang namanya elastic net, dia itu menggabungkan lasso dan reach. Jadi itu juga bisa dipakai. Jadi dia tidak hanya penalti satu, tapi dua-duanya dijadiin penalti. Oke, yang berikutnya adalah support vector machine. Kalau kita bicara linear classifier, maka linear classifier itu adalah yang meminimumkan mean square error-nya, jadi yang tidak ada errornya. Nah, misalnya kita punya dua kasus seperti ini, yang kelas merah dan kelas hijau. Kalau kita bicara yang linearly separable, maka pada prinsipnya sebenarnya ada jumlah tidak terhingga solusi yang bisa di sana. Karena semua fungsi linear yang ada di sini itu adalah termasuk solusinya sebenarnya. Karena dia membuat errornya 0. Nah, bagaimana bedanya dengan SVM? Kalau SVM dia tidak hanya sekedar mencari error 0, tapi dia mencari apa yang disebut dengan margin. Dia tujuannya adalah memaksimumkan margin. Jadi, kalau kita misalnya kelas ini, tentu yang mana kita pilih tentu yang berada di tengah-tengah ini. Kenapa kita pilih yang ada di tengah-tengah ini misalnya? Karena dia yang paling jauh jaraknya ke data terdekatnya, ke kelas masing-masing. Jadi bisa kita anggap bahwa dengan demikian kita bisa lebih robust solusinya. Karena dia paling jauh jaraknya dari kedua kelas tadi. Ini yang disebut margin. Jadi jarak antara solusi kita ke data terdekat dengan solusi tersebut. Jadi itulah SVM. Dia berusaha memaksimumkan marginnya. Jadi dalam hal ini garis yang memaksimumkan marginnya. Margin itu adalah jarak antara dua titik terdekat dari kedua kelas tersebut, yang memisahkan yang disebut dengan supervektor. Jadi apa itu supervektor? Adalah vektor atau data yang ada di marginnya atau yang terdekat dengan solusinya. Jadi dengan demikian kita bisa memiliki solusi fungsi linear atau linear classifier yang lebih baik, karena kalau dia dekat dengan marginnya kecil, tentu kita bisa bilang linear classifier tadi lebih sensitif terhadap overfitting. Jadi bagaimana SVM bekerja? Kita asumsikan pertama datanya linearly separable dulu, lalu kita bisa hitung pertama nilai titik di sini. Asumsi adalah ini adalah ada garis yang memisahkan mereka yang memaksimumkan marginnya, maka titik di sini kita itu kalau kita hitung jaraknya adalah WT transpose X tambah B sama dengan 1.
Dan yang yang negatif adalah WT transpose tambah B sama dengan -1. Jadi dia yang untuk kelas plus 1. Artinya semua yang lebih besar dari sini tentu dia akan bernilai 1. Yang semua yang lebih kecil dari -1 ini akan bernilai -1. Jadi kelas -1 itu adalah semua yang bernilai lebih kecil dari -1. Dan ini adalah yang lebih besar dari 1. Jadi kalau kita definisikan margin adalah jarak dari mereka kedua dua titik ini, maka kita bisa hitung mereka adalah WT X positif, kelas positif, dan X negatif, kelas negatif. Itu sama dengan 2, karena ini dijumlahkan jadi 2, maka kita tuliskan, bisa kita hitungkan margin adalah W transpose T kurang ini bagi ini, maka ini adalah margin yang ingin kita maksimumkan. Dan artinya kalau kita pengen memaksimumkan ini, berarti kita sama dengan meminimumkan ini. Karena kalau ininya mau besar, maka ini harus kecil. Jadi kita mau memaksimumkan 2/W, maka kita dapat cari solusinya dengan cara meminimumkan W/2. Dan kalau kita hitung, maka ini adalah solusinya. Jadi kita harus memecahkan solusi yang ini. Jadi W kuadrat per 2, constraint-nya adalah ini. Jadi ini adalah masalah quadratic problem dengan linear constraint. Jadi ini bisa dicari solusinya dengan Lagrange multiplier seperti solusi ini. Jadi ini hanya matematiknya aja, jadi saya nggak akan minta kalian menurunkan ini. Jadi setelah dihitung ini, maka kita dapat solusi untuk SVM adalah seperti ini. Yang menariknya adalah sebenarnya bobotnya itu hanya berupa produk dari kelas dan features-nya. Jadi cukup simple untuk menghitungnya, menghitung W dan menghitung nanti A. Jadi kita bisa hitung solusinya adalah seperti ini. Kalau ini yang primal form, kalau ini yang dalam bentuk dual form, jadi ini pada prinsipnya cuma dimodifikasi, dapatnya seperti ini. Oke, jadi ini solusi yang disebut dengan dual form. Yang menariknya sebenarnya dari solusi dual form ini adalah kita bisa melihat bahwa kita dapat solusi bobot itu bisa dihitung dengan cara hanya menghitung dari inner product dari features-nya. Jadi inner product dari features-nya kita bisa menghitung W-nya. Dan kalau kita dapat A-nya, kita bisa hitung W, dan kita bisa langsung menghitung dengan melakukan memasukkannya dalam formulasi ini. Dan menariknya adalah kita hanya perlu menghitungnya itu pada supervektornya, karena kalau dia tidak di supervektor maka nilai A ini akan bernilai 0. Jadi mudah untuk komputasinya. Oke, itu tadi yang kalau fungsi yang linearly separable. Nah, kalau tidak linearly separable, misalnya seperti kasus ini ada data yang tentu tidak mungkin ada fungsi linear yang mampu memisahkan kedua kelas tadi, maka bagaimana solusinya? Kita tinggal memberi penalti. Jadi artinya, karena kalau kita tidak kasih penalti, artinya solusinya ini tidak akan selesai, karena dia tidak akan ketemu yang membuat ini sama dengan 1, maka kita memperkenalkan yang disebut dengan select variables, seakan-akan penalti kalau dalam regularisasi yang mengizinkan bahwa kita punya error. Jadi ini solusinya, dan kalau kita tinggal hitung ya sama aja seperti yang tadi sebenarnya, cuman bedanya sekarang ada penalti ini. Oke, dengan regularisasi pada SVM tadi sama dengan prinsipnya dengan regularisasi seperti di Lasso dan Ridge. Pada prinsipnya dengan C ini kita bisa mengatur seberapa besar regularisasinya. Jadi kalau C-nya besar, maka kita bisa mengurangi variansnya, tapi biasnya bertambah, dan jumlah support vektornya akan berkurang. Walaupun kemungkinan model yang kita hasilkan itu akan overfitting. Kalau C-nya semakin kecil, biasnya berkurang, variansnya bertambah, support vektornya bertambah, tentu yang kemungkinannya adalah dia jadi overfitting. Tinggal dicari mana yang paling fleksibel, yang paling cocok. Jadi bagaimana mencari nilai C ini juga biasanya kita lakukan secara empiris, artinya kita coba-coba, kita bisa menerapkan cross validation untuk mencari berapa nilai yang paling bagus.
dan yang error yang paling kecil itu yang kita gunakan. Tentu kita harus memberikan kandidat-kandidat nilai yang akan diuji. Oke, lalu apa sih menariknya support vector machine ini? Karena dia punya yang disebut dengan kernel trick. Jadi simpelnya sebenarnya kernel trick ini adalah karena kita bicara tadi SVM punya fondasi matematik yang sangat solid. Dia bisa mencari yang disebut dengan global minimum atau solusi yang paling baik sebenarnya secara teori kalau kita punya features yang separable. Jadi beda dengan tadi dengan gradient descent yang hanya menjamin lokal minimum, maka kalau SVM karena dia punya solid analytic solution, dia bisa memperoleh global minimumnya, solusi globalnya kalau data separable. Nah, bagaimana membuat data separable ini? Biasanya kalau kita bicara di machine learning, kita membuat data separable ini salah satu triknya adalah dengan cara mentransformasikan fungsi ke domain yang lebih kompleks. Dengan harapan bahwa datanya menjadi linearly separable di domain yang lebih kompleks tadi. Jadi kita transformasikan datanya ke dimensi yang lebih tinggi supaya dengan harapan kalau di dimensi yang tinggi tadi dia akan linearly separable. Nah, masalahnya adalah kalau kita mentransformasikan fungsi kita mentransformasikan features ke dimensi yang lebih tinggi, biasanya memerlukan komputasi yang besar. Karena pada prinsipnya kita akan menambah storage, karena features-nya kan bertambah dimensinya. Jadi, kita membutuhkan ruang penyimpanan untuk menyimpan hasil dari transformasi features-nya. Nah, apa itu kernel trick? Jadi kernel trick ini kalau dengan konsep lama, kita harus menyediakan storage untuk komputasi. Kalau dengan kernel trick itu kita seakan-akan melakukan transformasinya itu on the fly. Jadi kita tidak perlu menyiapkan storage karena dengan melakukan operasi kernel dengan mentransformasikan fungsinya dengan kernel tertentu, maka sebenarnya itu sama dengan mentransformasikan features-nya ke dimensi yang lebih tinggi. Tapi kita tidak perlu simpan atau kita tidak perlu melakukan transformasi itu langsung secara offline, kita simpan, dia bisa melakukan transformasi itu ketika proses trainingnya berjalan, sehingga dia secara komputasi akan jauh lebih ringan. Beberapa fungsi kernel yang biasa dipakai ada yang fungsi misalnya polinomial, seperti ini, atau fungsi RBF, atau sigmoid kernel, atau dan lain-lain. Jadi dengan fungsi kernel, kita bisa mentransformasikan features-nya ke domain yang lebih kompleks, tapi tanpa harus menyimpan keseluruhan feature hasil transformasinya. Itu dilakukan ketika proses training. Jadi dengan demikian kita tidak membutuhkan storage besar untuk penyimpanan hasil dari komputasi. Jadi itu kenapa SVM banyak dipakai. Karena kalau kita bisa temukan fungsi kernel yang pas, maka SVM bisa sangat baik hasilnya. Karena kalau kita bisa membuat dia transformasi sekompleks mungkin dan di domain yang itu dia bisa linearly separable, maka dia akan menjadi solusi yang paling baik dibanding semua classifier yang ada. Cuman memang itu yang kesulitannya adalah bagaimana mencari kernel tadi, fungsi kernel yang pas untuk transformasinya. Jadi kita bisa coba-coba beberapa kernel yang sudah ada atau kita mendesain sendiri juga bisa. Tentu hasilnya tentu akan berbeda tergantung nilai fungsi kernel yang kita pakai. Seperti ini ada beberapa hasil dari decision boundary dengan berbagai jenis kernel, dan kita bisa lihat solusi dari SVM itu akan sangat tergantung pada kernel yang digunakan. Kelebihannya kalau kita pakai kernel, kita tidak perlu kompleksitas dalam komputasi karena kita tidak melakukan penyimpanan hasil transformasinya sebenarnya. Oke, itu aja untuk SVM dan Perceptron. Sekarang kita ke tutorial penggunaannya dengan Python. Oke, hari ini kita lanjut dengan tutorial menggunakan SVM. Ini masih contoh yang sama dengan yang lalu saya pakai untuk digit recognition. Jadi yang ini sama aja. Jadi kita import dulu datanya dari MNIST. Ini hasilnya.
Ini untuk mendisplay. Nah, karena SVM ini kan berbasis jarak, jadi mean square error kan, atau dihitung jaraknya antara dia dengan solusinya yang disebut marginnya, maka ada baiknya kalau untuk classifier yang memang berbasis jarak kita normalisasi dulu datanya. Jadi kita normalisasi dan kita buat dia jadi satu dimensi. Kalau ini kan dua dimensi, 28 kali 28. Kalau ini jadi satu dimensi yang berukuran 1 kali 764, 784. Jadi sekarang datanya seperti ini, training dan testingnya. Oke, misalnya kita pertama coba kernel RBF. Jadi SVM itu bisa kita impor dari ini. Maaf. Ini SVM. Jadi tinggal sekarang kita pakai SVM, SVC, kernelnya RBF, C-nya 1, gammanya 0,01. Nah, ini tentu kalian bisa ubah-ubah sesuai yang kalian mau, dan kalian coba-coba mana misalnya yang paling baik. Oke, jadi ini, kalau ini hanya untuk menghitung training time-nya, jadi ini tadi yang sudah saya run, jadi waktu trainingnya itu sebesar 7 menit 11 detik untuk yang ini. Tadi sudah saya run. Jadi kita ini data trainingnya, kita feed, dapat modelnya, SVM-nya. Lalu sekarang ini hanya fungsi-fungsi untuk memplotting nanti. Ini untuk memplotting hasil dari prediksinya. Dan ini untuk memplot confusion matrix-nya. Sebenarnya confusion matrix bisa diambil langsung dari confusion matrix-nya, tapi ini biar lebih bagus gambarnya di plot. Oke, jadi sekarang kita prediksi dengan data test. Jadi expected-nya adalah y-test, predicted-nya adalah hasil prediksi dari features-nya. Jadi kita lihat bagaimana solusinya. Jadi kita bisa lihat, kita prediksi, kita terlihat bahwa ini ada beberapa yang benar, kecuali ini yang salah. Ini seharusnya 3 diprediksi 7. Ini 9 kali atau 4 ya. Ya, gitulah. Tentu ada yang salah, ada yang benar. Ini 2 harusnya diprediksi 1. Jadi kalau kita hitung berapa akurasinya, akurasinya 97%. Jadi kalau kalian ingat kemarin pakai decision tree sama night bias, itu kan masih 80-an% ya. Jadi terlihat dengan SVM ini jauh lebih baik performanya kan dibanding decision tree atau night bias yang sudah kita coba minggu lalu. Jadi ini itunya untuk setiap kelas. Terlihat mungkin yang agak jelek itu yang ini di nomor 2 tadi kan, tadi banyak sering salah 9 atau 1 dan ini. Oke, jadi confusion matrix-nya kalau di plot confusion matrix-nya seperti ini. Oke, tadi itu pakai RBF. Nah, sekarang coba pakai linear. Ini linear kernel. Jadi kernelnya kita kasih linear. Kalau kita train dengan hal yang sama, maka kita dapat hasil prediksinya seperti ini. Akurasinya saya nggak hitung, kalian bisa coba nanti masukkan lagi ke fungsi ini, kalian hitung berapa akurasinya, tapi ya itulah kira-kira. Nah, itu tadi pakai kernel. Nah, sekarang kita coba features lain. Kita kan ya dari beberapa minggu terakhir kan udah belajar features. Ini misalnya kita pakai HOG. Jadi HOG itu kan ada di Schimage. Sekarang saya konversi lagi kembali ke 255. Tadi kan saya normalisasi karena supaya tahu HOG-nya, saya konversi balik ke 255. Maka tinggal saya masukkan HOG untuk setiap feature, saya hitung. Terus saya append ke sini. Jadi sekarang ini adalah feature HOG-nya ini untuk semua datanya. Hal yang sama saya lakukan untuk data testing. Jadi sekarang saya fit dengan SVM yang linear ini tapinya kan, karena tadi yang ini linear. Terakhir kan linear. Ya tentu kalian bisa ubah lagi linear apa yang lain. Jadi saya coba pakai linear SVM. Ini adalah hasilnya. Jadi hasilnya itu 89% dengan HOG. Jadi ya itulah contoh bagaimana kita menggunakan features lain. Kalau yang awal di atas itu dengan features RGB-nya, nilai grayscale-nya.
di bawah kita gunakan nilai HOG-nya. Jadi ini contoh penerapan SVM untuk data MNIST. Oke, itu tutorialnya. Sekarang kita ke tugas. Oke, tugasnya pakai menggunakan SVM. Untuk dataset yang sudah dipilih di tugas 1, kalian gunakan SVM 2 kernel aja, RBF sama linear kernel. Dengan menggunakan RGB atau grayscale sebagai features-nya. Kalau kalian datanya belum di-split, silakan split 80-20. Kalau sudah di-split, silakan sudah dipakai saja yang sudah di-split, jadi 80-20. Atau yang sudah default-nya. Untuk sekarang kalian bisa gunakan default setting. Tentu kalian bisa tuning nanti dengan C atau dengan gamanya, tergantung kernel yang kalian pakai. Kalian bisa variasikan. Dan dari hasil ini, dua kernel ini kira-kira mana yang lebih bagus. Dan kira-kira menurut kalian kenapa itu lebih bagus untuk data kalian. Oke, berikutnya, kalau tadi di atas itu RGB, sekarang gunakan HOG dan LBP. Jadi ada 3. Berarti ada tiga features, 2 classifier, jadi ada sekitar 6 eksperimen yang harus kalian lakukan. Dan penerapan, tapi enggak, maaf, gunakan saja dari yang kernel yang terbaik dari atas ini. Jadi misalnya RBF yang paling baik, ya kalian gunakan RBF dan HOG, dan RBF dan LBP featuresnya. Jadi ini 2, hanya 4 eksperimen berarti ya, hanya 4 eksperimen kok. Jadi gunakan, tapi sekarang featuresnya HOG dan LBP. Nah, setelah kalian bandingkan dengan RGB atau grayscale, mana yang lebih baik untuk data kalian, HOG kah atau LBP kah atau RGB kah? Dan kira-kira kenapa itu menurut kalian? Berikan pendapatnya. Jadi tugasnya di-submit 2 minggu lagi, karena kita nggak ada UTS, jadi minggu depan tidak ada kuliah. Jadi submit ke minggu depannya lagi ke Google Drive dengan format yang seperti biasa. Oke, itu aja tugasnya. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Oke, ini catatan. Kalau misalnya data kalian terlalu banyak, kalian sama aja kayak minggu lalu. Jadi gunakan aja sebagian kecil dari datanya, 1600 saja. Kalian bisa gunakan Google Colab, atau kalian bisa gunakan resize juga datanya supaya lebih kecil, supaya komputasinya tidak berat. Oke, itu dari saya minggu ini. Terima kasih.